Wastia perhimpunan kami. Wastia, wastia, wastia perhimpunan kami. Untuk berbakti.
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Al-Yamin Ruskia Sumatera Utara beserta sekjen dan rombongan. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Batubara atau yang mewakilinya dalam hal ini Kabak Kesra Bapak Anan Harifis AG. Yang kami hormati PD Al-Ruskia Kabupaten Batubara, Kapolres Kabupaten Batubara yang diwakili oleh Kapolsek Medan Deras, Ketua Majelis KNP DPD KNP Kabupaten Batubara, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sebutkan satu persatu, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada rumah inkubasi. Kurang pada tempatnya, kami atas nama panitia mohon dimaafkan. Pimpin wilayah yang dihormati, perlu kami laporkan bahwasanya peserta musda Kabupaten Kabupaten Batubara terdiri dari pimpinan wilayah, pimpinan PD, organisasi bagian ada 7, pimpinan kecamatan ada 5, ranting ada 28. Dengan rincian PJB Medan Deras ada 10 ranting, Sesuka ada 7, Tanjung Tirap ada 8, Datuk Tanah Datar kosong, Sungai Balai ada 4. Itu jumlah peserta untuk musyawarah pada hari ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan ridho Allah, mudah-mudahan musyawarah pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Akhirul kalam, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada panitia dan kawan lainnya yang telah bersusah payah mensukseskan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutur hormat kita kepada Bapak Bupati Batubara, Bapak Kapolres Batubara, kemudian tutur hormat kami kepada tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pengurus cabang, pengurus ranting, organisasi bagian Al-Jamiyatul Wasliyah Kabupaten Batubara yang berhadir pada kesempatan ini. Dan bangga kami kepada seluruh wartawan dan juru warta yang alhamdulillah pada kesempatan ini, kalau itu lebih dari 10 nih wartawan kita nih ketua. Semoga kiranya kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa pula kami memberikan apresiasi yang begitu besar kepada panitia yang sudah luar biasa menghantarkan pelaksanaan musda yang keempat ini. Semoga setiap tetes keringat yang dijatuhkan dan dikeluarkan kiranya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus wilayah yang sudah mengamanahkan kepada kami sebagai pelaksana tugas Ketua Pengurus Daerah Al-Jamiyatul Wasliyah bersama dengan adinda kami Ali Munjar. Mana di Munjar? Mana dia? Itu sekretaris kami diamanahkan kepada kami berdua untuk menjalankan program yang sudah diberikan kepada kami oleh pengurus wilayah. Tercatat atau tertanggal 9 April 2021 kami diberikan amanah oleh pengurus wilayah sebagai pelaksana tugas, dan satu-satunya tugas yang tercatat di dalam surat keputusan itu adalah menghantarkan musyawarah daerah yang keempat Al-Jamiyatul Wasliyah Kabupaten Batubara. 3 bulan berjalan ketika amanah itu diberikan kepada kami, maka persiapan demi persiapan pun kita lakukan sedaya mampu yang kami miliki, sehingga pada akhirnya qadar Allah
pada hari ini, perhelatan sebuah tempat keputusan tertinggi dalam organisasi berupa musyawarah daerah ini dapat dilaksanakan pada kesempatan pada hari ini. Untuk itu kami yakin dan percaya bahwa sesungguhnya perhelatan musyawarah daerah bukan hanya sekedar untuk mengganti pemimpin, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana menjawantahkan program-program kerja dalam rangka untuk melahirkan karya-karya terbaik di tengah-tengah umat yang dilakukan oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah. Hari ini alhamdulillah selama perjalanan 3 bulan amanah diberikan kepada kami sebagai pelaksana tugas. Kita sudah bersinergi dengan seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Batubara. Kita bersinergi kepada Bupati Kabupaten Batubara, kita bersinergi kepada Kapolres Kabupaten Batubara, dan kita juga bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Bahkan dalam bincang-bincang kita kemarin itu ada sebuah ide untuk membentuk forum komunikasi ormas Islam Kabupaten Batubara, dan insya Allah Al-Jam'iyatul Wasliyah sebagai motor utamanya. Untuk itulah kami yakin dan percaya bahwa dalam setiap pergerakan pasti ada kelemahan. Akan tetapi dalam pandangan positif, kelemahan bukanlah sebuah titik dalam rangka untuk menghantam orang lain, sehingga kelemahan itulah yang diangkat ke permukaan. Para alim katakan bahwa sesungguhnya apapun yang akan engkau cari pasti akan engkau dapatkan. Tatkala engkau mencari kebaikan seseorang, maka pastilah kebaikan itu akan engkau lihat pada dirimu. Dan tatkala yang engkau cari adalah keburukannya, maka pastilah sebaik apapun orangnya ada keburukan yang pernah dilakukan. Maka sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, jikapun engkau terpaksa mengagumi seseorang, maka kagumilah orang tersebut ketika sudah meninggal dunia, sebab tatkala dia masih hidup masih ada fitnah yang akan mendarat di tubuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perhelatan musyawarah daerah keempat kita Al-Jam'iyatul Wasliyah Kabupaten Batubara, dan mohon maaf kami kalau ada tadi tamu undangan kami tidak tersebutkan. Ada sahabat-sahabat kami dari pengurus daerah Sergi, itu nanti mungkin wilayah daripada ketua pengurus wilayah nanti akan memperkenalkannya itu kepada kita semuanya. Ala kulli hal, jazakumullah khairan katsiran atas segala sesuatu yang sudah diberikan oleh panitia dan kepercayaan yang diberikan oleh pengurus wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Semoga kerja-kerja kita di Al-Jam'iyatul Wasliyah ini semakin melahirkan karya-karya terbaik didasari atas dasar keikhlasan dalam rangka untuk merawat rumah besar yang telah diwariskan oleh ulama pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah ini. Hiduplah Wasliyah zaman berzaman. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati beliau tetap bersama dengan kita Wasliyin dan Wasliyah di Kabupaten Batubara ini. Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara dan Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh kader Al-Jam'iyatul Wasliyah di Kabupaten Batubara ini melalui PLT Ketua PD Al-Jam'iyatul Wasliyah Kabupaten Batubara beserta dengan seluruh pengurus yang telah melaksanakan perhelatan akbar warga Al-Wasliyah di Kabupaten Batubara ini melalui musyawarah daerah Al-Jam'iyatul Wasliyah Kabupaten Batubara yang keempat. Kiranya kami pemerintah Kabupaten Batubara berharap sama dengan harapan kami dengan Ketua PLT
PD Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Batubara tadi, kiranya jangan jadikan ajang perhelatan ini hanya untuk memilih siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa yang lain-lain dalam kepengurusan. Tetapi jadikan ajang musyawarah daerah ini memperkuat silaturahim, memperkuat program, memperkuat hal-hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umat di Kabupaten Batubara ini. Karena Al-Jamiatul Wasliyah di Kabupaten Batubara ini adalah ormas yang paling terbesar di Kabupaten Batubara ini. Kalau hanya untuk memilih calon ketua, ini pengalaman, mungkin ini fakta. Kalau untuk menjadi ketua saja gawat nih sekarang ini. Assalamualaikum ketua, 100.000. Apa kabar ketua? 150.000. Hidup ketua, 250.000. Kalau hanya untuk mencari ketua saja. Tapi betul, dan kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ketua PLT tadi, bahwa bagaimana Al-Wasliyah Kabupaten Batubara ini ke depan bukan hanya tanggung jawab ketua, tetapi yuk sama-sama kita pikirkan, mumpung kita modal utama adalah umat ataupun ormas terbesar, dan pemerintah Kabupaten Batubara melalui Bapak Bupati mensupport Al-Wasliyah ini sampai kepada pelaksanaan potensi keumatannya. Ketua pimpinan wilayah dan seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, pada bulan Juni yang lalu, alhamdulillah, Bapak Bupati Batubara dan pemerintah Kabupaten Batubara telah memberikan bantuan operasional kendaraan sepeda motor yang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan umat, dakwah dan pengembangan organisasi terhadap organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan Islam di Kabupaten Batubara. Untuk Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Batubara, dari 11 unit yang diserahkan oleh Bapak Bupati, Al-Wasliyah Kabupaten Batubara mendapatkan porsi yang paling terbanyak sebanyak 3 unit sepeda motor. Yang pertama diserahkan kepada PLT Ketua PD Al-Wasliyah Kabupaten Batubara. Yang kedua kepada PD Muslimat Kabupaten Batubara. Dan yang ketiga adalah kepada Ketua PD Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Kabupaten Batubara. Itulah kalau bupatinya seorang kader Al-Wasliyah. Yuk sama-sama kita doakan kiranya kami dari pemerintah Kabupaten Batubara dapat lebih berbuat yang terbaik, dapat lebih berbuat banyak untuk kemaslahatan umat, sekaligus mencari potensi-potensi keumatan dan mengarahkannya kepada arah yang lebih baik lagi dari masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Dia dapat kami sampaikan sekali lagi, selamat bermusyawarah, selamat bermusda. Kiranya apa yang menjadi putusan dari musyawarah daerah ini, yuk sama-sama kita junjung tinggi bahwa itu adalah keputusan kita bersama. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu 'azim. Yang sama kita muliakan
siang hari yang baik ini, mohon ampun Allah, mudah-mudahan menunda sholat zuhur kita ini bukan karena kita ingin melalaikannya, tapi insya Allah pada ini nanti bisa kita sholat berjamaah dan bisa. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dalam forum musyawarah ini. Pertama, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah tahun 622 hijrah, kalau tidak salah saya 22 September 622 Masehi. Itulah awal kemudian Islam hadir di Yathrib. Bagaimana Rasul mulai pembangunan Madinah? Ada 3 strategi besar. Saya mengulasnya sedikit saja barangkali ini sebagai pengantar saya. Ada 3 strategi besar yang beliau lakukan sehingga kemudian Islam di Madinah diterima dan kemudian bisa berkembang luas. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai sentral aktivitas. Nanti silakan baca riwayatnya. Itu pekerjaan pertama Rasul. Begitu dia sampai maka dia dirikan masjid meskipun dindingnya hanya pelapak kurma dan atapnya daun-daun kurma. Artinya apa? Bahwa Rasul ingin menyelesaikan urusan yang paling fundamental dalam misinya, meletakkan umat ini benar-benar pada posisi sebagai seorang hamba, bukan Tuhan. Karena dia hamba, maka dia mesti menyiapkan tempat untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka Rasul menyiapkan masjid. Masjid pada zaman Nabi tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat. Rasul bicara soal politik dan kekuasaan di masjid. Rasul bicara soal bagaimana membangun komunikasi dengan Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, kemudian Bani Aus dan Khazraj, Bani Nadir, itu di masjid berdiskusikan. Sehingga kemudian lahir Piagam Madinah, itu hasil diskusi dengan para sahabat di masjid. Karenanya pesan ini juga ingin saya translate kepada kita semua hari ini. Pengurus dan tokoh Wasliyah tidak boleh jauh dari masjid. Kita mesti hadir di situ. Jangan pernah jauh dari masjid, karena itu sesungguhnya rumah besar di mana kemudian kita bisa mentransformasi amal usaha dan kebaikan. Saya hampir yakin kalau di Batubara ini hampir semua masjid itu pasti imam-imamnya pasti anak Wasliyah. Kalau yang masjid takwa itu pasti masjid Wasliyah. Insyaallah itu bisa ya. Itu yang pertama dia lakukan. Yang kedua, konsolidasi internal dalam bahasa saya. Kenapa? Rasul ingin memastikan bahwa orang-orang yang bersama dengan dia itu adalah orang-orang yang bisa dia percaya dan kemudian bisa menjadi jembatan penghubung kedua. Sahabat-sahabat yang ada sama dia tentu ada 2 kelompok, Muhajirin dan Ansar. 2 kelompok ini kemudian dipersatukan oleh Rasulullah. Tidak boleh ada yang mengklaim diri Muhajirin lebih hebat daripada Ansor, atau Ansor meskipun tuan rumah menganggap dirinya lebih hebat daripada Muhajirin. Orang ini. Saya berharap siapapun pengurus Wasliyah yang akan datang ini tidak ada pengistilahan bahwa dia orang Muhajirin atau dia orang Ansor. Semuanya harus masuk dalam rumah besar Al-Jamiah Wasliyah. Ambil semua potensi yang ada itu, masukkan kemari. Sudah, selesaikan semua potensi-potensi, bahkan kesenjangan-kesenjangan perasaan yang kemarin-kemarin pernah ada. Tutup bukunya, kita buka bab dan barang-barang. Nah itu, gak akan mungkin Wasliyah kita ini bisa besar kalau kita gak mengadopsi cara-cara Rasulullah bagaimana mengembangkan lagi. Tidak ada yang bisa. Rasul sudah kasih contoh 14 abad yang silam. Konsolidasi internal. Jadi pesan saya nanti pada pengurus yang terpilih baru nanti, insyaallah, jaga konsolidasi internal. Wasliyah kita di Batubara ini butuh perhatian yang sangat serius. Aset kita begitu banyak di sini yang merupakan warisan para orang-orang tua kita dahulu. Jangan sampai kemudian apa yang dahulu pernah mereka wakafkan dalam bentuk tanah, gedung sebagai tempat kita belajar ngaji dan lain sebagainya kemudian hilang tanpa jejak. Karena mereka menitipkan kepada kita dalam bentuk wakaf itu supaya jariahnya mengalir ke mereka. Kalau itu nanti hilang, tanggung jawab kita berarti pengurus. Yang mengambil jabatan menjadi pengurus Al-Wasliyah ini bukan sekedar jabatan jadi ketua saja atau jadi sekretaris saja, saya setuju.
Karena pada akhirnya kemudian seluruh proses yang kita terlibat dalam masa ini akan diminta bertanggung jawab. Saya berharap konsolidasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan aku yakin saya insya Allah itu pasti bisa berjalan. Yang ketiga, konsolidasi eksternal. Dalam sejarah itu disebutkan Rasul itu tahu persis dia bahwa kehadirannya sebagai orang-orang yang datang itu membutuhkan pengakuan dari pihak tempatan. Karenanya Madinah bukan seperti sekarang yang orang kafir tidak boleh masuk. Dulu Yahudi memang bagian dari penduduk Madinah. Makanya ada Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Hajrah. Itu semuanya adalah orang yang kemudian oleh Rasul dalam piagam Madinah diadopsi keberadaan mereka sebagai kelompok yang harus ketika meskipun misalkan Rasul memimpin, mereka harus mendapatkan kasih. Tidak boleh mereka kemudian dikecilkan. Dakwah Rasul itu begitu. Kau boleh beda keyakinan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi Rasul mengatur bagaimana hubungan eksternal dengan mereka. Karena wasiat juga saya kira mesti menjaga hubungan dengan siapapun. Tidak hanya hubungan baik dengan ormas-ormas Islam, tapi dengan ormas-ormas agama lain pun kita mesti tetap bisa membangun hubungannya yang baik. Dan saya kira saya paham nih, batubara ini sangat banyak kader-kader wasiat yang potensial, yang punya kompetensi untuk itu. Itu 3 strategi Rasul. Pesan saya berikutnya, saya terhenyak ketika membaca tadi pagi sebelum kemarin. Hadis ini sempat dibacakan sekali ke saya beberapa hari yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa patuh kepada pimpinan, kendati pun pimpinan itu pada posisi fasik, wajib patuh. Kalau yang disuruhnya bukan hal-hal yang maksiat. Saya tadi pagi baca, bahkan pemimpin yang hasil kudeta pun, contoh misalkan, ada kudeta dalam sebuah organisasi, dirampas kekuasaan itu. Tapi kemudian kekuasaan itu dilegalkan dalam arti mungkin undang-undang melegalkannya dan seterusnya, sehingga kemudian diangkatlah pemimpin. Maka kita sebagai makmum dan rakyat wajib patuh terhadap pimpinan yang hasil kudeta. Saya membayangkan bahwa begitu dalam ternyata fatwa saya, Pak Munafik Bas atau siapa tadi bagi saya? Ibnu Taimiyah. Ya Pak? Ibnu Taimiyah ya. Bahkan hasil kudeta sekalipun. Artinya apa? Bahwa siapapun yang hari ini akan terpilih sebagai imam dalam kondisi kekurangan dan kelebihan yang kita pahami bersama, maka itulah pemimpin dan imam kita bersama. Setuju ya? Dengan segala kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, saya baca lagi bahwa wajib patuh kita ini sebagai rakyat kepada pemimpin kita. Dalam bahasa itu penguasa disebut, bukan pemimpin organisasi kita, kepada penguasa, orang yang memerintah dan mengurus urusan kita, kendati pun dia dipilih dengan cara-cara yang menurut syariat tidak benar. Hebat sekali. Itu artinya apa Bapak? Bupati Batubara sekarang ini imam kita. Sampaikan pesan kami Pak Bang Adnan Haris kepada Bupati, Wasliyah akan mengawal kepemimpinan Bupati Batubara sampai selesai. Kenapa? Karena punya pemimpin yang sah dipilih lewat mekanisme pemilihan umum versi Indonesia. Itu sah, sehingga kita nggak boleh melawan pilihan. Saya baru sadar bahwa wajar kalau kemudian muncul beragam pendapat soal kepatuhan kepada pemimpin dan imam, karena memang para ulama ini bukan ulama-ulama selip, ini ulama-ulama salaf. Ini ulama salaf yang berpendapat. Jadi ke depan tidak ada alasan lagi. Kemarin Bupati sudah ngasih bantuan ini, dan tentu kita berterima kasih kepada bantuan itu. Tapi kita berharap ke depan bantuan pemerintah itu juga kepada Al-Jamiyah Wasiyah dan ormas-ormas Islam lainnya juga terus ditingkatkan. Anu Bupati kita ini orang kita. Bendahara PW Al-Wasiyah Sumatera Utara 2015-2020. Jadi kalau Bang Asari menjadi ketua, aku mesti baik-baik sama Bupati.
Tapi pada sisi lain, saya ingin juga mengingatkan Jalaluddin Rumi dalam kitab Fihi Ma Fihi, dia bilang begini, ulama terburuk adalah ulama yang mendatangi penguasa. Penguasa terbaik adalah penguasa yang mendatangi ulama. Wasliyah ini mangkoknya para ulama berkumpul di sini. Ini tempatnya para ulama. Yang namanya ulama itu cirinya cuma satu, dia pasti takut dengan Allah. Kalau nggak takut dengan Allah berarti bukan ulama. Karena dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, karena takut berbuat maksiat kepada Allah. Maka saya berharap juga para tokoh, para ulama, para pimpinan Al-Jamiyatul Wasliyah bangun komunikasi sebaik mungkin dengan para penguasa, tapi mesti bisa bersikap tegas ketika penguasa melakukan kekeliruan dan kesalahan. Karena pilihannya tidak banyak. Perintah Allah itu taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, tapi pada sisi yang lain bahwa kalau kita baca bagaimana riwayat Imam Syafi'i yang pernah ditahan karena gara-gara dia nggak mau patuh saja sama Salim. Abu Rasid saya kira itu. Bukan. Ahmad bin Hanbal ditahan, kemudian hanya gara-gara dipaksa untuk mengakui Quran sebagai makhluk. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal ini Al-Quran ini bukan makhluk. Hanya gara-gara itu beliau ditahan bertahun-tahun, masuk keluar, mempertahankan prinsip. Artinya apa? Pada posisi seperti apapun, ketika yang dipilih adalah antara kebenaran dan kebatilan, pilihannya kebenaran. Tidak ada yang sama-sama. Sun Tzu, tahu Sun Tzu Bapak Ibu sekalian? Saya suka baca Sun Tzu, baru tebal segini, apa namanya bukunya? Sun Tzu ini seorang ahli militer Cina, hidup sekitar kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Dia bilang bahwa bukunya itu sebenarnya The Art of War, seni berperang. Tapi kemudian itu diadopsi oleh banyak negara untuk menyusun bagaimana kemudian membangun negara supaya lebih kuat. Dia bilang begini Bapak sekalian, kesempurnaan tertinggi itu bukan ketika kau 100 kali menang pertempuran dengan musuh. Itu belum hebat katanya. Kehebatan dan kesempurnaan tertinggi itu adalah ketika kau mengalahkan musuh tanpa harus berperang. Jadi mengalahkan musuh tidak harus berperang. Musta ini juga nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Karena kita ingin menghadirkan kesempurnaan tertinggi, jadi tidak ada kalah menang, dan tidak ada pertarungan di sini. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, biasa namanya di organisasi, tidak ada persoalan. Tapi setiap perbedaan pendapat yang muncul itu kita kembalikan kepada aturan main ya kan? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Al-Quran, hadis, fatwa para ulama kita. Maka kadang-kadang sebagian fatwa ini oleh kita warga Wasliyah juga banyak yang dipatuhi. Contoh, fatwa Wasliyah itu haram rokok. Itu fatwa. Nanti baca kumpulan fatwa Dewan Fatwa haram rokok. Dan cuma sebagian kita yang mengambil ya. Nah itu masih debat-debat fatwa ya. Kenapa? Karena dulu Dewan Fatwanya juga ada dua tuh. Ada Allah yarham ulama kita Ustaz Mahmudin. Beliau juga punya pandangan dan pendapat berbeda soal itu. Sehingga kemudian pada konteks ini warga Wasliyah terbelah menjadi ahli hisab waruqyah. Tapi yang pasti bahwa aturan main kita ada dalam musyawarah juga ada. Insyaallah. Kalau kurang lebih mari sama-sama kita sempurna. Yang terakhir pesan saya, kalau ada aib dan kekurangan kita, tidak usah dibagikan ke khalayak ramai. Bapak sekalian, kalau misalkan ada kita tidak setuju dengan hal-hal yang
di wasdiyah ini gak usah kita bagi-bagi ke Facebook, gak usah kita share aib dan keburukan kita. Bagilah yang baik-baik saja dari kita kepada orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa wasdiyah kita ini baik. Jangan pas kamu sudah ini misalkan nanti terpilihlah si A misalkan, atau si A mulai jadi sekretaris, muncullah kalimat aku yang berjuang sama Bang Asani, aku yang pasang bendera, aku yang masang spanduk, kok dia bukan sekretaris. Jangan. Di wasdiyah ini dapat jabatan, nggak dapat jabatan, pokoknya kita berwasdiyah. Bang Adnan Haris ini karena berwasdiyah jadi kapal kesras ya. Soalnya jadi karis lah Pak. Nah, mudah-mudahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke program-program masih muda yang akan datang, saya ingin mengajak kita. Ini hari ini kita ada di sini. Sekarang sekolah kita ini lumayan bagus. Secara fisik ada beberapa yang bagus, tapi beberapa jelek. Kalau saya ajak kita semuanya sebelum kita minta bantuan bupati, kita dulu bantu sekolah ini, setuju apa enggak? Setuju. Ya. Kalau kita dengan kota gitu. Saya minta kita infak dulu minimal kita tinggalkan di sekolah ini. Kita tinggalkan berapapun hari ini yang kita mau kasih kantor. Mana apa? Tidak jalan dulu ini. Saya mau uang kita kumpul, kita sedekahkan dan kita infakkan. Pokoknya bang tadi koyak-koyak ini. Bapak Ibu sekalian, yang kita kumpul ini bukan untuk panitia musda. Nah ya, saya berharap ini kita serahkan untuk perbaikan beberapa fasilitas sekolah kita ini. Paling tidak misalkan serendah-rendahnya adalah memangkas rumput yang di depan itu supaya agak rapi misalkan. Ya, misalkan kita sambil berjalan nanti kita hitung kepala sekolah ini SD atau SMP? Ada sini tiga-tiganya. Ada. Sini dah, tahu sudah. Tahu. Alhamdulillah ternyata Bang Darwin atas nama anggota DPRD sudah membantu juga untuk MTS 50 juta ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Darwin. Kalau begini anggota dewan kita banyak, membantu terus. Insya Allah ke depan sekolah wasdiyah kita bagus semuanya. Bertugasnya supaya semakin banyak perhatian mereka pada pendidikan wasdiyah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Atas nama pengurus wilayah, kami berterima kasih yang sangat luar biasa kepada Pak Bupati. Sampaikan salam saya Bang Haris kepada beliau atas atensi dan perhatian beliau kepada Jamiah Wasdiyah. Berterima kasih juga yang luar biasa kepada Bang Darwin karena hari ini menginisiasi sekaligus melaksanakan tugas negara berbarengan dengan tugas Jamiah Wasdiyah. Makasih Pak Kapolres, sampaikan Bang, mohon maaf lah kalau misalkan agak kurang 1,5 meter nanti dulu, jangan pelan-pelan lakukan kami. Jadi, dan saya berharap yang lama-lama, terlalu lama juga kita kumpul ini, paling lama asar sudah selesai. Paling lama asar selesai, jadi nanti habis kita makan siang ini, kumpul rapat, mana yang bisa kita sepakati dan sahkan secara bersama tanpa harus mengatur pembahasan terlalu tentang yang panjang, kita sepakati supaya jangan terlalu lama. Mekanisme pemilihan pimpinan kita nggak ada lagi pilihan langsung, kita akan pilih lewat sistem mekanisme formatur. Itu akan jauh lebih baik meningkatkan kemudaratan yang lebih besar. Yang ketiga, terima kasih juga kami kepada Ketua Majelis Ulama dan seluruh ormas Islam atas atensi dan perhatian besar kepada Kementerian Agama juga. Mohon juga ke depan jangan putus perhatiannya Ustaz kepada madrasah-madrasah wasdiyah kita di Batubara ini. Banyak saya kira yang perlu dapat perhatian. Sebelum tutup, saya perkenalkan rombongan hari ini yang datang. Cukup banyak ini karena memang perhatian kami luar biasa. Saya memang nggak ada surat, tapi perintah lisan saya bilang kegiatan wasdiyah itu jangan terpusat di ibu kota kabupaten terus. Kayak hari ini di sini, bila perlu nanti misalkan pelantikan ujung bungkusan. Kalau sudah dari bungkusan ke sana kita. Oh nggak manten tempatnya Ustaz, yang ada urusan dua tempat, kan? Supaya kita bisa juga tahu di mana sekolah wasdiyah. Kalau enggak acara di sini mungkin barangkali sebagian besar di antara kita akan pernah ke Purawan ini menyaksikan sekolah ini. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Nasution, sekretaris. Kemudian ada Bang Darwin Marpaut, wakil ketua.
Kemudian dari depan saya perkenalkan satu-satu, Ibu Rabiatul Adawiyah Angkatan Putri, Sekretaris Kak Solhiyah Yunus. Beliau ini pengarang lagu Himne Wasiyah yang kita nyanyikan tadi. Ibu Sahro Baiti, Sekretaris Muslimat Al-Wasiyah. Kemudian Ibu Haja Ainawati Bendahara. Kemudian Ibu Haja Murdina Kusuma Tanjung, Ketua Muslimat. Ada Ustaz Ilham MA, Wakil Ketua. Ketua Ida Wilayah. Ada Dr. Nurwin. Kami bawa dokter juga, mana tahu tiba-tiba ada teman tinggi ya. Bawa dokter. Kemudian ada Ibu Yusbita Ritonga, Bendahara Angkatan Putri. Ada Ibu Zubaidah Hamdan, Wakil Ketua Angkatan Putri. Ada Ketua Angkatan Putri Dr. Hajar Aziza. Kemudian ada Wakil Ketua Angkatan Putri juga Fatimah Hasan. Saya bawa dua orang India ini, kakak dua. Kemudian sebelahnya Kak Nurma. Kemudian di sebelahnya ada Rusdi SND yang ini Direktur AW Cafe. Kalau Awasnya Wilayah, dia direkturnya. Tadi sama dia. Sebelahnya ada Ustaz Rahman, Ketua Badan Pembinaan Tilawatul Quran dan Seni Islam di kawan dekatnya Malam Haris. Kemudian di belakang tadi ada Bang Ansarudin Amin, saya lihat Zulkarni Lubis, kemudian yang lain. Saya kira itu, terima kasih sambutan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan lapar kita menjelang siang ini terobati dan diganti obat dengan kebaikan. Karena memang bersakit-sakit ini nikmat. Dengan apa bos? Alhamdulillah. 3.305.000. Karena yang saya undanglah siapa salah satu di antara kepala madrasah. Terserah siapa. Ya. Ibu mau kenalkan 5 juta? Masya Allah. Duit tak ada, tambah jam tangan. Ada yang mau nambah lagi? Tahan mari, ada mari tengok. Alhamdulillah, silakan kembali. Juli 2021 miladiah secara resmi kita buka.